Namun, yang terjadi di luar dugaannya, kedua makhluk itu justru tampak ragu-ragu. Mereka saling pandang sejenak sebelum yang hitam berbulu melangkah pelan. "Jangan takut, manusia," suaranya parau seperti gesekan batu, "kami tidak akan melukaimu. Kami ingin menawarkan sesuatu," sambung si pocong tengkorak. Suaranya berdesis, kain kafannya berdebu. Dengan napas tersengal, Jarwo memberanikan diri. Apa yang kalian mau? Melihatmu berjuang, kami kasihan," kata si hitam. "Kami punya ramuan, campurkan ke bumbu nasi gorengmu, dan daganganmu akan laris seperti air bah. Orang akan mengidamkan rasanya." Sebelum lanjut ke ceritanya, jumpa lagi di cerita misteri. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah jejak gelap, bisikan sunyi, dan rahasia yang terlalu lama dikubur. Selamat datang, pencinta misteri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang dan memberikan yang terbaik buat para pendengar yang setia dan menyelami dari semua cerita yang kami suguhkan. Selamat mendengarkan kisahnya. Bekasi malam itu gerimis tipis. Lampu jalan yang sebagian sudah mati membuat pinggiran jalan raya itu semakin sunyi dan berbayang. Hanya ada satu titik cahaya kuning dari lampu tempel yang bergoyang ditiup angin, menyinari gerobak nasi goreng sederhana milik Jarwo. Aroma bawang putih dan kecap memang harum, tetapi hanya segelintir pelanggan setia yang mampir. Itu pun tak cukup untuk menutupi tumpukan kertas hutang yang mengintai di laci rumah kontrakannya. Jarwo menghela napas, mengusap wajahnya yang mulai keriput di usia 45 tahun. Pikirannya dipenuhi bunga pinjaman dari rentenir dan tagihan listrik yang belum lunas. "Ya Allah, berilah rezeki yang halal," bisiknya lemah, hampir tertelan deru mobil yang sesekali melintas. Tiba-tiba, udara di sekitarnya menjadi dingin menusuk. Angin berhenti seketika. Bulu kuduk Jarwo berdiri ketika dia melihat dua bayangan tinggi menghalangi cahaya lampu depannya. Yang satu berwarna hitam legam. Tubuhnya seperti tertutup bulu kasar dan lebat. Dengan tangan berjari panjang bercakar, matanya menyala merah seperti bara. Yang satunya membuat jantung Jarwo hampir berhenti. Bertubuh seperti manusia dibungkus kain kafan lusuh dan compang-camping. Tetapi di balik kain yang melorot itu terlihat wajah seperti tengkorak kering, dengan rongga mata gelap dan gigi yang seolah selalu mengertak. Jarwo terpaku, kaki gemetar, ingin lari, tapi tubuhnya tak bergerak. Namun, yang terjadi di luar dugaannya, kedua makhluk itu justru tampak ragu-ragu. Mereka saling pandang sejenak sebelum yang hitam berbulu melangkah pelan. "Jangan takut, manusia," suaranya parau seperti gesekan batu, "kami tidak akan melukaimu. Kami ingin menawarkan sesuatu," sambung si pocong tengkorak. Suaranya berdesis, kain kafannya berdebu. Dengan napas tersengal, Jarwo memberanikan diri. Apa yang kalian mau?" "Melihatmu berjuang, kami kasihan," kata si hitam. "Kami punya ramuan, campurkan ke bumbu nasi gorengmu, dan daganganmu akan laris seperti air bah. Orang akan mengidamkan rasanya. Tapi ada imbalannya," desis si tengkorak. Rongga matanya seolah menatap tajam ke dalam jiwa Jarwo. "Kami akan ambil sesuatu darimu nanti, setelah engkau puas dengan kesuksesanmu. Hutang, cicilan, celaan keluarga, semua bayangan itu menari-nari di kepala Jarwo. Daripada hidup sengsara seperti ini, daripada terus dihantui debt collector dengan ketakutan yang tertutup keputusasaan, Jarwo mengangguk pelan. "Aku setuju." Si hitam mengeluarkan botol kaca kecil dari balik bulunya. Isinya bubuk hitam pekat seperti arang halus yang berkilauan samar. 1 sendok teh setiap kuali. "Jangan berlebihan." Keduanya lalu menyelinap pergi, menghilang dalam kegelapan seperti asap. Jarwo berdiri lama. Botol itu menggenggam di tangannya yang basah oleh keringat dingin. Keesokan harinya, dengan jantung berdebar-debar, Jarwo mencampurkan seujung sendok teh bubuk hitam ke dalam bumbu nasgor andalannya. Bubuk itu langsung menyatu. Tidak berbau, tidak berasa. Ajaib terjadi. Nasi goreng yang biasanya biasa saja, tiba-tiba mengeluarkan aroma yang memabukkan. Bukan hanya harum,
tetapi aromanya seolah menggigit indera, memanggil siapa saja yang menciumnya. Pelanggan pertama yang mencicipi matanya membelalak. Enak bang, Ji, ini bumbu baru, kayak ada yang beda. Nagih, kata nagih itu menjadi kunci. Sepanjang hari, gerobaknya tak pernah sepi. Orang berdatangan, antre, dan semua memesan ulang. Uang berlipat-lipat masuk. Esoknya, lebih banyak lagi. Kabar tentang nasi goreng nagih, Pak Jarwo menyebar seperti virus. Dalam sebulan, Jarwo sudah melunasi semua hutangnya. Dalam 3 bulan, dia membuka cabang pertama. 6 bulan kemudian, dia memiliki 5 outlet kecil. Nasi goreng setan menjadi brandingnya, tanpa mengetahui betapa literal nama itu. Tapi, ada sesuatu yang aneh. Pelanggan yang pernah makan, wajahnya selalu kembali. Mereka datang dengan tatapan kosong, seperti orang kehausan. Mereka jarang tersenyum, hanya fokus menyantap nasgor, dan Jarwo mulai melihat banggen-bianggen samar di sudut matanya. Sosok hitam berbulu dan berkain kafan, mengawasi dari kejauhan seolah menghitung-hitung. Setahun berlalu, Jarwo kini hidup mewah, tapi ia tak pernah bahagia. Mimpi buruk tentang 2 makhluk itu selalu menghantuinya, dan ada satu perubahan fisik yang menakutkan. Lidahnya sendiri tak lagi bisa mengecap rasa apapun, kecuali rasa pahit dan besi. Makanan enak apapun terasa seperti abu baginya. Ia hanya bisa mengecap kelezatan khusus dari nasi goreng racikannya sendiri. Suatu malam, saat ia menutup gerobak pusatnya yang pertama, mereka muncul lagi. Kali ini, aura ketakutan mereka sudah hilang. Waktunya memenuhi janji, Jarwo, kata si hitam. Mata merahnya berpendar. Kami ambil imbalannya, bukan uangmu, desis si tengkorak. Lalu apa? Tanya Jarwo gemetar. Kami ambil rasa dari semua yang telah menikmati ramuan kami. Setiap porsi yang terjual adalah satu titik kebahagiaan, satu kenangan indah tentang rasa yang kami kumpulkan. Itu makanan kami. Jelas si hitam. Dan sekarang, untukmu. Kami ambil satu hal yang paling berharga setelah kami beri kekayaan. Si pocong tengkorak mengangkat tangannya yang berselimut kain. Kami ambil rasa cintamu pada anak istri yang telah kau tinggalkan karena sibuk dengan usaha, pada orang tuamu yang sudah engkau lupakan, pada kemanusiaanmu sendiri. Kau akan kaya, tapi kosong selamanya. Jarwo menjerit, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia merasakan sesuatu yang hangat dan vital tercabut dari dadanya. Air mata menetes, tapi tak ada rasa sedih yang menyertainya. Hanya kekosongan yang menusuk. Keesokan harinya, Jarwo seperti robot, hidupnya berjalan. Usahanya tetap ramai, tetapi semuanya hampa. Dia melihat anak dan istrinya yang datang menjenguk dengan wajah cemas. Tetapi hatinya tak tersentuh. Dia seperti menonton film tentang hidup orang lain. Setahun berlalu, kesuksesan Jarwo semakin menjadi legenda. 5 cabangnya selalu penuh, bahkan sampai larut malam. Tapi, di balik kekayaan itu, ketakutan menggerogoti hatinya. Setiap malam, dia menunggu dengan cemas. Apakah kedua makhluk itu akan muncul untuk menagih janji? Apa yang akan mereka ambil darinya? Suatu malam, saat bulan purnama tersembunyi di balik awan, mereka datang lagi. Kali ini, udara di sekitar gerobak pusatnya terasa lebih berat dan berbau laut asin meskipun lokasinya jauh dari pantai. Waktunya memenuhi janjimu, Jarwo, kata si hitam. Suaranya lebih dalam, seperti gema dari dalam sumur. Kami tidak mengambil jiwamu atau orang yang kau cintai, desis si pocong tengkorak. Kain kafannya berdesir, tapi setiap kekuatan punya harganya. Kami butuh persembahan. Jarwo menelan ludah. Persembahan? Apa? Setiap 1 tahun sekali, pada malam bulan purnama ini, kau harus menyembelih seekor kerbau jantan hitam. Perintah si hitam, mata merahnya menyipit, kepalanya potong dengan bersih, bungkus dengan kain kafan hitam yang belum pernah dipakai. Bawa ke muara sungai yang mengalir ke laut, dan lemparkan ke air yang paling dalam. Lakukan ini tanpa dilihat siapapun. Jika terlewat,
Atau kau ceritakan pada manusia lain, semua keberuntunganmu akan berbalik menjadi bencana. Daganganmu akan berbau busuk, pelangganmu akan tertimpa sial, dan hutang-hutang lamamu akan kembali berkali-kali lipat. Tambah si tengkorak dengan suara mendenting. Jantung Jarwo berdebar kencang, tapi di tengah ketakutannya, ada rasa lega, bukan nyawa manusia. Ini ritual aneh, menyeramkan, tapi bisa dilakukan. Aku akan lakukan. Dan ingat, si hitam mendekat. Bau belerang dan tanah basah menyengat. Darah kerbau itu adalah tanda perjanjian. Laut akan menerimanya. Dan kami akan menjagamu untuk tahun berikutnya. Mereka pun menghilang, meninggalkan janji mengerikan yang harus dipenuhi. Jarwo, dengan tangan gemetar, mengatur segalanya. Dia membeli kerbau hitam dari desa terpencil, menyimpan kain kafan hitam, dan mempelajari peta untuk menemukan muara yang sepi. Malam pelaksanaan, ketegangannya hampir meledak di sebuah gudang sewaan. Dengan pengetahuan seadanya dari melihat jagal, dia melakukan penyembelihan. Tangis terakhir kerbau itu seperti pisau di telinganya. Darah hitam mengalir deras, membasahi tanah. Dengan kapak berat, dia memisahkan kepala hewan malang itu. Bau besi dan kematian memenuhi udara. Dia membungkus kepala kerbau itu dengan kain hitam, ikat erat-erat. Benda itu terasa panas dan berat di tangannya. Dengan menggunakan perahu karet kecil di muara sungai yang gelap, dia mendayung ke tengah. Air hitam berkilau di bawah sinar bulan purnama yang sesekali muncul. Suara ombak dan jangkrik jadi saksi bisu. Demi keberuntunganku, gumamnya dengan suara parau. Sebelum melemparkan bungkusan mengerikan itu ke dalam pusaran air gelap, blup, suara itu tenggelam dengan cepat. Untuk sesaat, dia merasa ada sesuatu yang besar bergerak di bawah air, menyambar persembahannya. Lalu, semuanya hening. Keesokan harinya, kehidupan kembali normal. Bahkan, usahanya semakin lancar. Sebuah restoran berbentuk gerobak besar pun dibuka. Tapi, setiap tahun, ketika bulan purnama mendekat, Jarwo menjadi gelisah. Dia kehilangan nafsu makan. Mimpi buruk tentang kerbau hitam dan laut yang haus darah menghantuinya. Ritual itu menjadi rahasia terkutuk yang membebani jiwanya. Dia semakin kaya, tapi semakin sendirian. Dia takut berhubungan dekat dengan siapapun. Takut suatu saat rahasianya terbongkar. Senyum pelanggannya, tawa anak buahnya, semua terasa palsu di matanya. Dia tahu semua itu dibayar dengan darah dan teror tahunan. Tahun ketiga ritual, sesuatu yang aneh terjadi. Saat kepala kerbau yang terbungkus itu jatuh ke air, dia melihat sekilas, atau mungkin hanya bayangan, dua sosok itu berdiri di atas air. Jauh di kejauhan, si hitam dan si tengkorak seakan menerima persembahan langsung, dan di belakang mereka, di kedalaman laut yang gelap, sepasang mata kuning besar sebentar menyala. Jarwo mulai bertanya-tanya, untuk siapa sebenarnya persembahan ini? Makhluk apa yang sebenarnya dia layani dengan ritual mengerikan ini? Apakah hanya dua makhluk itu? Atau ada sesuatu yang lebih besar dan lebih tua di laut, yang kini mengikatnya dalam kontrak tanpa akhir? Kesuksesannya kini terasa seperti sangkar emas. Dan setiap tahun, kunci sangkar itu harus dibayar dengan darah, ketakutan, dan sebongkah daging serta tulang yang hilang di laut gelap. Akhir yang terbuka, cerita bisa berakhir dengan Jarwo yang mencoba mencari tahu asal-usul makhluk itu dan makna ritual sebenarnya. Mungkin dengan bantuan seorang paranormal atau dengan menyelidiki cerita rakyat setempat. Atau bisa juga berakhir tragis ketika suatu tahun dia gagal mendapatkan kerbau hitam. Dan ancaman bencana itu benar-benar datang, tidak hanya untuknya, tapi untuk semua pelanggan setianya yang telah terikat dengan nasgor terkutuknya. Laut mungkin akan menagih lebih dari sekadar kepala kerbau. Tahun kelima, ritual itu sudah menjadi bagian dari kehidupan Jarwo yang gelap. Namun, tahun ini, bencana datang lebih awal. Wabah penyakit mulut dan kuku melanda peternakan di Jawa Barat. Kerbau-kerbau sehat, apalagi yang berwarna hitam mulus, menjadi sangat langka dan harganya melambung tinggi. Jarwo berburu dari desa ke desa, menghubungi calo demi calo, tetapi selalu gagal. Yang ada hanyalah kerbau belang, kerabu, atau yang sakit. Si hitam
Dan si tengkorak telah berpesan. Harus hitam pekat, tidak ada cacat, bulan purnama semakin mendekat. Kegelisahan Jarwo berubah menjadi kepanikan. Dia sampai menawar dengan harga gila-gilaan, tetapi tetap tidak mendapatkannya. Malam itu tiba. Bulan bulat penuh menggantung di langit, memancarkan cahaya dingin yang seolah mengejeknya. Dia berdiri di tepi muara yang sama, hanya dengan kain kafan hitam kosong di tangannya. Angin laut berbisik keras, terasa seperti tawa. Dia menunggu hingga tengah malam, berharap ada keajaiban. Tidak ada. Yang datang hanyalah perasaan dingin yang merasuk ke tulang. "Maaf, aku tidak bisa," bisiknya ke kegelapan laut. Dari balik kabut laut, dua pasang mata muncul merah dan kosong. Mereka tidak mendekat, hanya memandangnya dengan hampa, lalu perlahan-lahan memudar bersama dengan desisan angin yang berbunyi. Perjanjian dilanggar. Keesokan paginya, Jarwo pulang dengan tubuh lemas dan demam tinggi. Bukan demam biasa. Tubuhnya menggigil hebat, namun keringatnya dingin seperti es. Dokter tak bisa mendiagnosa dengan jelas. Stres berat, mungkin kelelahan, kata mereka. Tetapi Jarwo tahu itu adalah kutukan. Kesehatannya merosot dengan cepat. Bisnisnya mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Cabang pertamanya tiba-tiba kebakaran kecil, meski tak ada korban jiwa. Di cabang lain, seorang pelanggan lama muntah-muntah dan mengaku menemukan sesuatu yang seperti bulu hitam di nasgornya. Padahal Jarwo sudah lama tak memakai ramuan itu secara langsung. Bumbu sudah dibuat terpusat. Kabar buruk menyebar. Pelanggan berkurang drastis. Terbaring di kasur mewah di rumah besarnya yang kini terasa luas dan mengerikan. Jarwo hanya bisa menatap langit-langit. Uangnya berlimpah. Rekeningnya penuh. Dia punya mobil, beberapa properti, tetapi semua itu tak bisa membeli seekor kerbau hitam saat dibutuhkan. Tak bisa menyembuhkan penyakit anehnya. Tak bisa menghalau rasa sepi dan penyesalan yang menghancurkan jiwanya. Dalam kepalanya terus bergaung suara kerbau yang disembelih, debur ombak di muara, dan desis kedua makhluk itu. Dia menyesal, bukan karena akan mati, tapi karena hidupnya yang terakhir ini sama sekali tak bermakna. Dia telah menjual ketentraman jiwanya untuk tumpukan kertas yang sekarang tak berguna. Pada suatu senja, napas Jarwo semakin tersengal. Di sampingnya, hanya ada seorang pembantu setia yang sudah lama bekerja padanya. Anak istrinya sudah lama menjauh. Hubungan mereka hancur karena kesibukan dan sifatnya yang berubah menjadi dingin sejak terikat perjanjian. Dengan sisa tenaga, Jarwo memandang ke arah jendela. Di sana, di balik tirai yang berkibar, seolah berdiri dua bayangan. "Apakah ini sudah lunas?" gumarnya. Suaranya parau. Tak ada jawaban. Hanya senyum tipis dari bayangan berwajah tengkorak sebelum mereka menghilang. Jarwo menghembuskan napas terakhirnya dalam kesendirian. Kabar kematiannya menjadi buah bibir. Warisannya yang besar menjadi rebutan keluarga jauh yang tiba-tiba bermunculan. Bisnis nasi gorengnya yang dulu megah satu persatu ditutup karena resep rahasianya serta ramuan kutunya ikut mati bersamanya. Tak ada lagi rasa nagih itu. Yang tersisa hanya gerabak usang dan bangunan yang disewa. Harta Jarwo akhirnya terbagi-bagi, lenyap ditelan sengketa dan keserakahan. Namanya mungkin dikenang sebagai pengusaha nasi goreng yang sukses singkat. Tetapi tak ada yang tahu harga mengerikan yang dia bayar. Di sebuah muara sepi, sesekali para nelayan masih melihat sesuatu yang aneh. Kadang, di malam bulan purnama, terlihat seperti gelembung darah muncul dari dalam air, atau bentuk bayangan kepala besar, terbungkus kain hitam, mengambang sesaat sebelum tenggelam. Mereka percaya itu adalah penunggu tempat itu. Entah meminta persembahan, atau sekadar mengingatkan akan sebuah janji yang pernah diputuskan. Dan untuk dua makhluk dari dunia lain, mereka hanya perlu menunggu. Menunggu pengganti berikutnya yang putus asa, yang akan dengan mudah menukar ketentraman jiwanya dengan kekayaan semu, dan mengulangi siklus darah dan ketakutan di tepi laut yang sama.